Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan governansi digital meskipun dilaksanakan secara daring. Baik teman-teman dan Bapak, perkenalkan, nama saya Febrian Argawayudi. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 5, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dengan nomor NIM 19042058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep perkembangan dan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik. Ini merupakan materi minggu pertama. Dan dosen pengampu atau dosen saya pada mata kuliah ini yaitu yang pertama Bapak Rahmadani Yusron, Essos MSI, dan yang kedua Bapak Iip Permana, STMT. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita melihat bagaimana perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik, maka kita harus mengetahui beberapa konsep. Yaitu yang pertama, konsep e-government. Pengertian yang pertama yaitu konsepsi e-government didefinisikan oleh OECD sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan khusus internet untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik menurut The E-Government Imperative 2003. Yang kedua, e-government adalah area yang lebih terbatas terkait dengan pemberian layanan langsung atau online untuk warga negara, memberikan perhatian lebih kepada layanan pemerintah seperti pajak pendidikan dan kesehatan Yang ketiga, e-government merupakan transformasi pemerintahan dalam menyediakan pelayanan yang efisien, nyaman, dan transparan bagi warga negara dan bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut kita pada konsep yang kedua, yaitu e-governance. Pengertian yang pertama yaitu e-governance adalah istilah yang lebih luas yang terdiri dari berbagai hubungan dan jaringan bekerja di pemerintahan terkait dengan penggunaan dan penerapan teknologi informasi komunikasi. Yang kedua, e-governance adalah konsep yang mendefinisikan dampak teknologi pada praktik tata kelola hubungan antara pemerintah dan publik, lembaga swadaya masyarakat, dan entitas sektor swasta. Yang ketiga, e-governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan informasi dan layanan publik, mendorong partisipasi warga negara, dan proses pengambilan keputusan, dan membuat pemerintahan lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Ini merupakan pengertian dari Elbot tahun 2009. Nah, berdasarkan uraian tadi, inti dari konsep governance sebenarnya adalah menambah konsep e-government, keterlibatan publik, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintahan ke dalam pemerintah. Nah, jadi tadi government hanya sebatas layanan pemerintah saja, maka perkembangan peran pemerintah di mana melibatkan masyarakat dan LSM itu dimasukkan ke dalam konsep e-governance. Lanjut kita masuk kepada pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu pengertian dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi tahun 2006. TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Yang kedua, pengertian TIK itu merupakan istilah teknologi informasi dan komunikasi yang muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi
Secara khusus, komponen TIK mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat telekomunikasi. Jadi, berdasarkan uraian itu, secara umum, TIK mencakup seluruh peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menangani informasi dan membantu komunikasi melalui perpaduan teknologi komputer dan teknologi komunikasi dengan menggunakan cara-cara inovatif untuk menyediakan penggunanya kepada akses informasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan peran teknologi informasi komunikasi atau yang disingkat dengan ICTs dalam sektor publik. Di sini diuraikan ada 7 peran ICTs dalam sektor publik, yaitu yang pertama, e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umumnya lagi dikenal dengan sistem Web Wide World. Yang ketiga, pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti G2C, Government to Citizen, G2B, Government to Business, dan G2G, Government to Government. Yang selanjutnya yaitu pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu di kantor. Informasi dapat dicari di kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Dan yang kelima, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua kalangan. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Dan yang terakhir, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Nah, perkembangan peran ICTs dalam sektor publik secara umum, penggunaan ICTs yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi internet seperti website, email, mailing list, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada sektor-sektor yang terlibat menyelenggarakan pelayanan publik serta kepada sektor yang terkait dan berkomunikasi antar sektor secara elektronik. Sehingga masyarakat dapat menerima banyak informasi lebih cepat dan efisien, serta dapat berinteraksi dengan pemerintahan maupun sektor lain yang tidak terbatas oleh waktu dan jarak. Tanpa ICTs, proses governance sulit atau lambat untuk terwujud, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pelayanan publik yang merupakan fungsi e-government dan meningkatkan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Nah, berdasarkan berbagai uraian, didapat 2 fungsi atau peran ICTs dalam sektor publik. Yang pertama, fungsi internal. ICTs digunakan untuk proses administrasi dengan mengintegrasikan seluruh secara internal dalam publik, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, fungsi eksternal. Nah, fungsi eksternal ini berhubungan dengan fungsi internal, di mana jika fungsi internal itu sudah baik, maka pemerintah dalam memberikan pelayanan publik akan baik pula, sehingga end user dalam hal ini masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Ya, mungkin kesimpulan pada materi ini yaitu
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global, dan transparansi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, salah satu upayanya adalah menggunakan TIK atau kemudian disebut e-government dan pada akhirnya menjadi e-governance. Ya, demikianlah materi yang saya jelaskan mengenai perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.